Sebuah daerah atau provinsi membutuhkan sejumlah biaya yang diperlukan untuk berbagai keperluan daerah tersebut, seperti pembangunan infrastruktur, meningkatkan perekonomian daerah, dan program kerja lainnya. Di negara kita Indonesia ada beberapa provinsi yang dikategorikan sebagai provinsi paling kaya. Provinsi-provinsi tersebut termasuk dalam daftar provinsi terkaya setelah diukur dari berbagai indikator ekonomi, seperti produk domestik regional bruto per kapita, tingkat pendapatan masyarakatnya, dan juga tingkat investasi. Begitu juga dengan pola konsumsi dan belanja masyarakat di provinsi tersebut. Provinsi dengan tingkat konsumsi dan belanja yang tinggi seringkali dianggap memiliki ekonomi yang lebih kuat. Selain itu, indikator lain seperti tingkat pendidikan, infrastruktur, dan akses ke layanan kesehatan juga bisa menjadi penunjang kekayaan di suatu provinsi. Nah, dengan menggunakan kombinasi dari berbagai indikator tersebut, berikut ini kami sampaikan 10 provinsi terkaya di Indonesia berdasarkan produk domestik regional bruto dan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Provinsi Banten. Provinsi Banten yang merupakan salah satu provinsi muda dan akan berusia 14 tahun pada Oktober nanti, berada di posisi ke-10 sebagai provinsi terkaya di Indonesia. Produk domestik regional bruto dan sektor kekayaan Provinsi Banten sangat beragam, dengan sektor industri dan perdagangan sebagai tulang punggung utama, didukung oleh sektor jasa, pertanian, dan pariwisata, mencerminkan perekonomian yang dinamis dan beragam di wilayah tersebut. Pada beberapa tahun terakhir, Banten menjadi salah satu provinsi dengan kontribusi PDRB terbesar di Indonesia. Sektor industri di Banten sangat berkembang pesat, terutama di daerah Tangerang, Cilegon, dan Serang. Industri manufaktur seperti tekstil, kimia, otomotif, dan elektronik mendominasi sektor tersebut. Kawasan industri di Cilegon dikenal sebagai pusat industri baja dan petrokimia. Wilayah Tangerang yang dekat dengan Jakarta juga merupakan pusat perdagangan dan jasa yang sangat penting. Banyak pusat perbelanjaan, hotel, dan restoran yang berkembang di wilayah tersebut. Sektor jasa termasuk pariwisata juga terus tumbuh dengan banyaknya destinasi wisata seperti Pantai Anyer dan Taman Nasional Ujung Kulon. Meski tidak sebesar sektor industri, pertanian dan perikanan juga memainkan peran penting, terutama di daerah Lebak dan Pandeglang. Infrastruktur di Banten juga terus berkembang dengan pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang terletak di Tangerang menjadi salah satu pintu gerbang utama ke Indonesia. Kalimantan Timur. Produk domestik regional bruto Kalimantan Timur merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia, terutama karena kekayaan sumber daya alamnya. Kalimantan Timur sering berkontribusi besar terhadap PDRB nasional Indonesia, terutama melalui sektor-sektor terkait sumber daya alam. Kalimantan Timur dikenal sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia dan juga terdapat eksplorasi dan produksi minyak bumi serta gas alam. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sering dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global, terutama batu bara dan minyak bumi. Selain itu, kelapa sawit juga merupakan komoditas perkebunan utama di Kalimantan Timur. Hasil perkebunan lain seperti karet dan tanaman industri lainnya juga banyak dihasilkan dari provinsi ini. Dari sektor hutan, Kalimantan Timur menyediakan kayu dan produk hutan lainnya yang penting bagi industri kayu lapis dan kertas. Kalimantan Timur juga sedang mengalami perkembangan infrastruktur, terutama dalam rangka mendukung rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke wilayah tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendiversifikasi perekonomian dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif. Riau. Provinsi Riau yang terletak di Pulau Sumatera adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia. PDRB Riau sebagian besar didorong oleh sektor-sektor utama seperti pertambangan, industri pengolahan, dan perkebunan. Pertambangan dan penggalian menyumbang bagian terbesar dari PDRB Riau, terutama karena produksi minyak bumi dan gas alam. Riau adalah salah satu penghasil minyak dan gas bumi terbesar di Indonesia. Wilayah ini memiliki banyak ladang minyak dan gas yang dikelola oleh perusahaan nasional maupun multinasional. Sementara perkebunan kelapa sawit dan karet adalah kontributor utama dalam sektor pertanian. Riau memiliki luas perkebunan kelapa sawit yang sangat besar dan merupakan salah satu penghasil CPO terbesar di Indonesia. Pengolahan hasil perkebunan, khususnya kelapa sawit, menjadi minyak sawit mentah atau CPO, dan produk turunannya menjadi salah satu penyumbang terbesar kekayaan Provinsi Riau. Meski kaya akan sumber daya alam,
Riau juga menghadapi tantangan seperti deforestasi, kebakaran hutan, dan isu-isu lingkungan lainnya. Namun dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, provinsi ini memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui diversifikasi ekonomi dan peningkatan nilai tambah produk-produk lokal. Sumatera Utara. Sumatera Utara adalah salah satu provinsi besar di Indonesia dengan ragam sumber kekayaan alam dan ekonomi. PDRB Sumatera Utara didukung oleh berbagai sektor seperti perkebunan sawit yang menjadikan Sumatera Utara sebagai penghasil sawit utama. Selain itu, karet, kopi, dan teh juga adalah komoditas utama wilayah Sumatera Utara. Sumatera Utara juga memiliki sumber daya di sektor pertambangan batu bara dan sumber daya mineral lainnya, serta sumber energi panas bumi dan potensi energi lainnya. Di sektor pariwisata, Sumatera Utara punya Danau Toba sebagai destinasi wisata internasional. Pengembangan dan diversifikasi ekonomi di Sumatera Utara masih terus berlangsung untuk meningkatkan kontribusi PDRB dan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Aceh. Produk domestik regional bruto Aceh pada tahun 2022 mencapai sekitar 185,42 triliun menurut Badan Pusat Statistik Aceh. Sumber kekayaan provinsi ini berasal dari berbagai sektor, antara lain pertanian. Aceh memiliki lahan pertanian yang luas dan subur, terutama untuk tanaman padi, kelapa sawit, kopi, dan karet. Kemudian dari sektor perikanan, dengan garis pantai yang panjang, Aceh memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, baik laut maupun perikanan darat. Dari sektor pertambangan dan energi, Aceh terkenal kaya akan sumber daya alam seperti gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Wilayah Arun di Aceh Utara dikenal sebagai salah satu sumber gas alam terbesar di Indonesia. Papua. Produk domestik regional bruto Papua dipengaruhi oleh beberapa sektor utama, termasuk pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta perdagangan besar dan eceran. Papua memiliki salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia, yakni tambang Grasberg yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi juga berkontribusi besar terhadap ekonomi Provinsi Papua. Komoditas seperti kopi, kakao, dan kelapa sawit juga adalah bagian penting dari sektor pertanian di Papua. Selain itu, Papua juga memiliki potensi pariwisata yang besar dengan destinasi terkenal seperti Raja Ampat yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara. PDRB Papua menunjukkan variasi tahunan tergantung pada perkembangan dan aktivitas di sektor-sektor utama. Jawa Tengah. Pada tahun 2023, PDRB Jawa Tengah diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah dengan sektor-sektor utama yang berkontribusi terhadap PDRB adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata. Jawa Tengah memiliki lahan pertanian yang luas dan subur yang menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu tulang punggung ekonominya. Produk utama meliputi padi, jagung, kedelai, serta hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Jawa Tengah juga dikenal sebagai lumbung padi nasional. Provinsi ini juga memiliki banyak pabrik dan fasilitas industri, terutama di bidang tekstil, garmen, makanan dan minuman, serta barang-barang elektronik. Kawasan industri di Semarang dan sekitarnya merupakan pusat utama industri pengolahan. Jawa Timur. Jawa Timur adalah salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2022, PDRB Jawa Timur mencapai sekitar 2.500 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44%. Sektor-sektor utama yang berkontribusi terhadap PDRB Jawa Timur meliputi industri pengolahan yang merupakan sektor terbesar dengan kontribusi sekitar 30% dari total PDRB. Industri pengolahan Jawa Timur meliputi makanan dan minuman, tekstil, produk kimia, dan lainnya. Kemudian sektor perdagangan besar dan eceran yang menyumbang sekitar 17% dari PDRB. Jawa Timur memiliki banyak pasar tradisional dan modern yang menjadi pusat distribusi barang ke berbagai daerah di Indonesia. Provinsi ini diketahui memiliki kekayaan mineral seperti emas, perak, dan bahan tambang lainnya, terutama di daerah Blitar dan Banyuwangi. Sumber daya alam ini memberikan kontribusi tambahan bagi perekonomian daerah. Jawa Barat. Jawa Barat merupakan pusat industri manufaktur terbesar di Indonesia.
Kawasan industri seperti Karawang, Bekasi, dan Cikarang menjadi rumah bagi banyak pabrik dan perusahaan besar, terutama dalam sektor otomotif, elektronik, dan tekstil. Pertanian juga tetap menjadi salah satu sektor pentingnya. Jawa Barat dikenal dengan produk pertanian seperti padi, sayuran, buah-buahan, serta perkebunan teh dan kopi di daerah pegunungan. Destinasi wisata alam seperti Puncak, Bandung, dan pantai-pantai di Sukabumi dan Garut yang menarik banyak wisatawan domestik dan internasional juga turut menjadi penyumbang kekayaan besar bagi Provinsi Jawa Barat. Di sektor perdagangan dan jasa, kota-kota besar seperti Bandung dan Bekasi memiliki pusat perdagangan dan bisnis yang dinamis, serta berkembangnya sektor jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan teknologi informasi. Dengan kombinasi sektor-sektor ini, Jawa Barat memiliki basis ekonomi yang beragam dan kuat yang tercermin dalam PDRB provinsi tersebut. DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan provinsi terkaya di Indonesia karena beberapa faktor utama yang berkaitan dengan posisinya sebagai ibu kota negara dan pusat ekonomi. Jakarta merupakan pusat bisnis, keuangan, dan perdagangan di Indonesia. Banyak kantor pusat perusahaan besar, baik nasional maupun multinasional, berada di Jakarta. Hal ini memungkinkan meningkatkan aktivitas ekonomi dan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi. Sebagai ibu kota negara, Jakarta menjadi pusat administrasi dan kegiatan pemerintah hingga mampu menciptakan banyak lapangan kerja dan aktivitas ekonomi tambahan. Jakarta memiliki basis pajak yang besar dari berbagai sektor ekonomi, termasuk pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan. Pajak kendaraan bermotor juga menyumbang signifikan mengingat tingginya jumlah kendaraan di Jakarta. Jakarta juga mendapatkan pendapatan dari berbagai retribusi, seperti retribusi parkir, retribusi sampah, dan retribusi perizinan usaha. Jakarta memiliki beberapa badan usaha milik daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerahnya, seperti Bank DKI, Pamjaya, dan PT Transjakarta. Banyak proyek infrastruktur besar berada di Jakarta, dan investasi ini juga mendatangkan pendapatan dari sektor properti dan pembangunan. Sebagai pusat budaya dan event internasional, Jakarta juga mendapatkan pendapatan dari sektor pariwisata dan kegiatan berskala besar seperti pameran, konferensi, dan acara olahraga. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi terkaya di Indonesia dengan sumber pendapatan daerah yang beragam dan kuat.